Annyeonghaseyo. 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 Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Ratu Ayu Sukma Putu Wijaya, Saya Sabella. Saya Sulistiono. akan membahas tugas pemahaman lintas budaya tentang Korea Selatan. Selamat menyaksikan. Pertama-tama yang harus kita ketahui adalah Korea Selatan saat ini dipimpin oleh Moon Jae-in. Dan Korea Selatan adalah sebuah negara di Asia Timur yang meliputi bagian selatan semenanjung Korea. Negara ini dikenal dengan nama Hanguk oleh penduduk Korea Selatan itu sendiri. Ibu kota Korea Selatan adalah Seoul, dan estimasi penduduk di negara ini berjumlah sekitar 51.269.185 jiwa. Dan mata uang negara ini adalah KRW atau Won Korea Selatan. Selanjutnya, Korea Selatan menggunakan bahasa Korea dengan tulisan yang disebut dengan Hangul. Seperti kata Annyeonghaseyo yang memiliki tulisan seperti ini, yang artinya halo atau hai. Selanjutnya adalah kebudayaan. Tentunya di Korea Selatan memiliki banyak kebudayaan, di antaranya sebagai berikut. Kebudayaan yang pertama adalah kimchi. Kimchi adalah irisan sayur yang kemudian difermentasi dan dipadukan dengan saus cabai merah. Dilengkapi dengan aroma lezat dari pasta ikan teri. Rasa dari kimchi sendiri yaitu pedas dan asam. Tentu saja orang Korea menyukainya dan setiap makan selalu dipadukan dengan kimchi ini. Kimchi merupakan simbol dari budaya Korea Selatan, yaitu kuat, khas, dan menantang, menyesuaikan dengan profil negara Korea Selatan yaitu kuat dan menantang. Budaya selanjutnya adalah negara Korea Selatan memiliki budaya minum, dan minuman keras nasional mereka adalah soju. Minuman yang mirip dengan vodka yang sering disajikan dengan makanan berat maupun makanan ringan. Gaya minum orang Korea ini duduk merapat, menyatu dengan riuh, diiringi suara dentingan gelas dan sambil berteriak gonbe yang berarti cheers. Orang Korea memiliki etika minum yang ketat, jangan pernah menuangkan minuman Anda sendiri. Dan ketika menuangkan untuk orang yang lebih tua dari Anda harus dengan sopan karena sebagai tanda penghormatan. Budaya selanjutnya adalah Festival Chuseok, yaitu festival panen bulan atau biasa disebut dengan Hari Thanksgiving Korea Selatan. Chuseok sendiri biasa dirayakan saat bulan purnama tiba guna merayakan suksesnya panen dari para petani, ditandai dengan pertemuan keluarga di kampung halaman leluhur atau di rumah kepala keluarga. Yang selanjutnya adalah Hanbok. Hanbok adalah pakaian sehari-hari orang Korea Selatan selama ribuan tahun sebelum pembukaan negara ke barat. Pakaian barat telah menggantikan hanbok hampir di mana-mana. Tapi bahkan penduduk perkotaan umumnya tetap memakainya pada acara-acara khusus seperti pertemuan keluarga yang penting, liburan, pernikahan, dan pemakaman. Selanjutnya adalah tarian rakyat tradisional dari warga Korea Selatan. Beberapa di antaranya kuno dan masih bertahan hidup, seperti tarian topeng atau choyongmu dari kerajaan Silla, tarian derek atau hakjum berasal dari Kornyo, dan tarian burung gugur musim semi atau Cheonjong, yang mana tarian ini didukung dan dipromosikan oleh pemerintah Korea Selatan sebagai properti budaya yang intangible. Musik rakyat disertai dengan alat musik tradisional seperti kayogum atau gitar 12 senar dan changbok, drum berbentuk jam pasir, telah mengalami kebangkitan dan dilakukan pada upacara dan acara-acara meriah. Selanjutnya adalah bermain dengan lumpur. Di Korea Selatan, bermain dengan lumpur adalah sudah suatu kebiasaan dan tradisi karena masyarakat Korea Selatan yakin dan percaya bahwa lumpur berkhasiat bagus untuk kulit. Dengan ini, mereka menjadikan lumpur untuk diadakan festival lumpur, yaitu yang biasa disebut dengan festival Boryongmun, yang diadakan pada bulan Juli selama 2 minggu. Festival ini sudah ada sejak tahun 1998. Yang selanjutnya adalah wajib militer. Aksi bela diri negara dalam rangka menciptakan angkatan bersenjata yang lebih baik dan mutakhir disertai dengan berbasis karir yang profesional. Wajib dilakukan bagi setiap pria Korea Selatan yang berusia mulai dari 18 tahun hingga 35 tahun. Akomodasi di Korea Selatan. Selain hotel berbintang seperti Grand Hyatt, Conrad, Hilton, dan Westin, Korea juga memiliki akomodasi lain yang menjadi ciri khas negara tersebut. Di antaranya adalah yang pertama adalah gym jilbab. Gym jilbab atau yang kerap disapa dengan sauna. Menginap di sauna merupakan hal umum di Korea Selatan.
Beberapa gym jilbab yang populer di kalangan wisatawan adalah Siloam dan Dragon Hill. Biasanya letak dari gym jilbab sendiri tidak jauh dari pusat kota. Yang kedua adalah Minbak. Minbak adalah tempat menginap yang lebih murah dari hotel. Biasanya Minbak dijalankan oleh keluarga. Menawarkan tempat menginap sederhana, beberapa Minbak ada yang tidak menyediakan tempat tidur, namun biasanya lantai sudah dilengkapi dengan penghangat. Tamu pun juga dapat menggunakan fasilitas dapur bersama. Yang ketiga adalah Yaguan. Yaguan yang juga umum di masyarakat Korea Selatan. Yaguan mudah ditemukan di mana-mana. Akomodasi ini menyediakan ruangan tanpa tempat tidur, biasanya digunakan untuk rombongan dan mereka hanya menggunakan matras dengan lantai yang telah dihangatkan. Namun, beberapa hal yang harus diperhatikan, bangunan Yaguan biasanya sudah berusia cukup tua. Yang terakhir adalah Yeonsuk. Yeonsuk merupakan jenis tempat penginapan yang lebih murah dari Yaguan. Biasanya, Yeonsuk biasanya dikelola oleh keluarga dan tamu yang menginap akan tidur di kasur lipat. Selain menyediakan tempat untuk bermalam, beberapa di antara juga menawarkan paket makan pagi beserta makan malam. Pelayanan di Korea Selatan. Berdasarkan artikel pada tahun 2017, ibu kota Korea Selatan, Seoul, berada di posisi ke-9 sebagai kota yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan mancanegara di dunia. Pada tahun 2018, Dinas Pariwisata Seoul menargetkan jumlah kunjungan mencapai 20 wisatawan mancanegara. Target tersebut dikejar dengan menanamkan prinsip bahwa turis yang datang diberikan kenyamanan yang membuat mereka ingin kembali datang. Melalui proyek yang disebut dengan Zero Complaints on Seoul Tourism, demi tercapainya hal itu, langkah yang diambil pemerintah kota Seoul juga melalui pemenuhan ragam konten pariwisata seperti Hallyu atau budaya pop Korsel, tur keliling Seoul dan kuliner, dan tur kesehatan yang dipersiapkan sebagai momen tak terlupakan bagi pengunjungnya. Pemerintah kota Seoul menjalankan beberapa langkah untuk menetapkan non-keluhan pada pariswatawannya. Di antaranya, pertama, meningkatkan pelayanan melalui situs pariwisata kota Seoul, terutama bagi para pengguna telepon genggam pintar. Pemerintah menyediakan aplikasi yang dilengkapi dengan fitur Things to Look dan Things to Enjoy. Langkah kedua, pemerintah meningkatkan kenyamanan pada fasilitas umum, khususnya di kawasan Hongdae, sebagai lokasi yang kerap didatangi oleh turis individu. Fasilitas tersebut berupa pusat informasi, loker, ATM, dan lainnya. Kemudian, langkah ketiga, untuk mengurangi kesulitan berkomunikasi dan masalah bahasa, pemerintah Seoul menyediakan sistem informasi yang terdiri dari ragam bahasa. Selain itu, langkah selanjutnya yakni dengan mengembangkan pariwisata melalui analisa dari keluhan turis, ulasan serta hasil survei terkait hal itu. Langkah lain yaitu pemerintah pun menggerakkan peningkatan pariwisata dengan turut menggandeng industri travel secara sukarela, serta melalui ide kreatif atau proyek dari perusahaan-perusahaan startup. Hai guys, di sini aku mau jelasin tentang famous Korean food yang ada di Korea. Pasti kalian juga nggak asing. Yang pertama ada jjangmyeon. Jjangmyeon adalah mie dengan saus kacang hitam dan bawang. Lalu ada bibimbap. Bibimbap sendiri adalah dari berbagai macam sayuran dan dicampur oleh minyak wijen. Dan ada kimchi. Kimchi adalah soup. Di kimchi sini ada berisi dengan daging, tahu, sayuran. Lalu yang terakhir ada tteokbokki. Tteokbokki sendiri adalah potongan kue beras yang dimasak dengan cabai pedas. Yang itu enak banget. Kalian kalau mau ke Korea harus coba itu semua. Tempat wisata di Korea Selatan. Yang pertama ada Pulau Jeju. Pulau Jeju adalah tempat yang sering digunakan untuk para artis untuk syuting film atau drama. Dan tempat ini yang sering dijadikan akses untuk perjalanan menuju ke jalan pesisir agar wisatawan dapat menikmati pemandangan laut sabut berwarna. Wah, penasaran gak sih? Traditional Village ini sebagai warisan UNESCO dan Yangdong ini juga sebagai mencerminkan budaya dan bangunan Konfusianisme aristokrat dari dinasti Joseon. Lalu ada stasiun Konghwa di distrik Jinhae. Stasiun ini adalah sebagai tempat wisata saat musim semi karena banyak bunga bermekaran yang sangat indah. Makanya 3 tempat ini juga pula sebagai tempat
yang sangat diminati para wisatawan ataupun orang-orang Korea datang untuk berwisata. Lalu ada Pulau Nami. Pulau Nami ini sangat terkenal karena keindahan alamnya dan menawan, dan terutama jalur pohon di sekitar pulaunya itu yang membuat wisatawan ingin datang untuk melihat, dan dibentuk sebagai hasil dari pembangunan Dam Cheongpyeong. Lalu juga ada Seoul Art Center. Ini adalah salah satu alternatif wisatawan untuk menonton teater, menonton seni budaya Korea Selatan, menonton film, dan dari tempat wisata yang aku sebutin itu adalah semuanya tempat yang sangat banyak dikunjungi oleh mereka, terutama wisatawan. Di Korea juga terdapat transportasi seperti yang digambar satu ini, yaitu taksi, yang kedua ada busway, yang ketiga itu ada kereta cepat. Perbedaan Indonesia dan Korea. Yang pertama adalah, di Indonesia masyarakatnya ramah, murah senyum, meskipun terhadap orang yang tidak dikenal. Sedangkan di Korea Selatan, tidak akan menyapa satu sama lain bila tidak saling kenal satu sama lain. Dan yang kedua, di Indonesia lebih banyak beraktivitas dengan kendaraan pribadi, sedangkan di Korea Selatan lebih banyak berjalan kaki ataupun dengan angkutan umum. Yang ketiga adalah, di Korea memiliki 4 musim, yaitu musim panas, dingin, gugur, dan semi. Dan sedangkan di Indonesia hanya memiliki 2 musim, yaitu musim panas dan musim dingin. Yang keempat, sama seperti Indonesia, orang Korea makan nasi hampir setiap kali makan. Sudah tertanam dalam budaya mereka, sehingga salah satu dari mereka memiliki salam yang paling umum adalah bap mugozo, yang berarti, apakah Anda sudah makan nasi? Yang kelima, budaya Korea Selatan yang satu ini sudah umum bagi masyarakat Indonesia. Saat memasuki rumah Korea, Anda harus melepas sepatu atau sandal yang Anda menggunakan. Yang terakhir adalah, budaya kerja orang Korea adalah ritme kerja cepat, disiplin waktu, multitasking, anti mudah pekerjaan, dan tidak mudah membawa perasaan. Fakta-fakta unik yang ada di Korea Selatan. Yang pertama, orang Korea 1 tahun lebih tua saat lahir. Yang kedua, wifi dapat ditemukan di mana-mana. Yang ketiga, laki-laki yang dimanjakan saat Valentine, sedangkan perempuan tidak. Yang keempat, ada hari khusus untuk orang-orang lajang. Yang kelima, 20% orang Korea memiliki nama keluarga yang sama. Yang keenam, Korea Selatan adalah negara operasi plastik dunia. Yang ketujuh, laki-laki dengan riasan merupakan hal yang lumrah. Yang kedelapan, orang Korea tidak suka berjenggot. Yang kesembilan, 4 adalah angka sial. Yang kesepuluh, tinta merah adalah simbol kematian. Yang ke-11, mengetahui golongan darah seseorang adalah hal yang besar. Yang ke-12, Korea Selatan merupakan pelopor jaringan 5G. Yang ke-13, produk Samsung merupakan produk Korea.